Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Baik, sahabat MK, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Anda masih bersama dengan kami di MK FM, Bandung, Jogja, Dabu Singkep, dan Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia. Satu hal yang tampaknya perlu untuk terus kita latih, baik itu bagi diri kita sendiri maupun bagi putra-putri kita, ketika kita lelah, kalau harus terus menjadi yes man begitu ya, atau enggan untuk bilang tidak, atau enggan untuk mengungkapkan sesuatu yang sebetulnya kita tidak nyaman, misalnya. Nah, tampaknya kita perlu untuk terus melatih diri kita, sahabat MQ, untuk menghadirkan sifat atau sikap asertif. Sikap ini, sahabat MQ, menjadi penting agar kita pun bisa mengkomunikasikan dengan baik apa yang kita rasakan, sehingga membuka sensitivitas orang lain juga terhadap apa sebetulnya yang kita rasakan, apa yang terjadi kepada diri kita. Selama ini mungkin bagi orang yang gak enakan, orang yang sulit menolak, ya boleh jadi ini belum betul-betul terlatih, sahabat MG. Nah, bagaimana cara melatihnya? Baik bagi para orang tua maupun bagi anak-anak. Nah, anak-anak juga perlu soalnya untuk memiliki sikap yang satu ini ya. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis dari Anak Langit yang alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Beberapa waktu terakhir tema-tema yang diangkat oleh Pak Wasim dan Lilis sebetulnya sedikit menyentil saya sih. Kemarin tentang memutuskan sesuatu, sekarang tentang asertif, yang saya pribadi sebetulnya banyak PR tentang hal-hal seperti itu, Masya Allah. Tapi memang betul ya Pak Wasmin, kalau terus-terusan gak asertif, yes man terus, gak enakan terus, capek ya hidup ini ya Pak Wasmin, Bu Lilis. Ya betul, bukan hanya merugikan diri sendiri, ternyata dalam konteks interaksi sosial ternyata bisa merugikan kelompok juga. Oh begitu ya? Ya, gitu. Jadi kan Iya. menemukan ketidaktertiban ternyata mengganggu hubungan sosial, dan hanya merugikan diri sendiri. Gitu. Iya. Makanya asertif ini memang sesuatu yang bisa dilatih. Jarang sekali orang lahir kecil dalam kondisi langsung bisa asertif gitu. Iya, betul. Karena kan asertif ini paduan ya, dia paduan keterampilan antara keberanian dengan kedewasaan gitu. Oh, baik. Jadi dia merupakan paduan keterampilan antara keberanian dengan kedewasaan. Dan itu anak lahir kan tidak langsung dewasa. Kalau lahir langsung berani ada banyak gitu. Iya. Yang berani banyak gitu. Anak kecil yang langsung dewasa jarang. Ada anak kecil yang kurang berani tapi cenderung lebih cepat dewasa karena pendidikan dan lingkungan. Tapi karena dia nggak berani, akhirnya dia nggak asertif. Ya, kalau dewasa kurang berani, dia cenderung pasif. Gaya komunikasinya pasif, menerima. Dia menerima, mengakomodasi. Hanya kelebihannya gaya pasif ini masih bisa melaksanakan, masih bisa bekerja sama dengan tulus, ya masih mau melaksanakan dengan maksimal. Gitu. Itu yang gaya pasif. Pasif ini dimana gaya komunikasi seseorang yang cukup dewasa tapi kurang berani. Dia cenderung mengakomodasi, cenderung menerima, tidak berani menyampaikan pendapatnya. Kelebihannya masih mau melaksanakan dengan maksimal gitu. Ada potensi tetap ngebatin nggak, Pak? Nah, itu ada tetap negatifnya, nanti kebatin. Oh iya. Dan dikhawatirkan nanti malah stres gitu. Iya. Artinya nanti ke psikosomatis. Tapi sebenarnya terlalu ngebatin ya. Tapi nggak terlalu ngebatin banget sih. Cuman emang pasif aja, kebayang loh pasif itu sepi gitu kan, dunia ini lama-lama kan ada kelelahan juga karena sepi itu gitu. Oh iya. Baik. Yang model pertama tadi pasif, model kedua adalah model di mana dia cukup berani tapi kurang dewasa. Sehingga gaya komunikasinya gaya agresif. Oh, agresif. Itu menyerang. Dia berani tapi tidak meraba perasaan orang lain. Dia kurang bisa empati ya. Contohnya yang kalau bicara ada kancing, cokok, gitu. Agresif sekali dia ya. Berani di medsos ngomong gitu ke anak buahnya langsung negur gitu sampai akhirnya arogansinya tidak disukai gitu. Saya nggak sebutin nama ya.
Nggak boleh. Nggak boleh. Karena ada tokoh nasional yang gayanya agresif, misalnya pemimpin-pemimpin yang tidak otomatis yang dari Sumatera, dari daerah-daerah seberang itu kayak gitu. Tapi tidak juga ya. Tadi ada beberapa yang dari daerah seberang itu. Saya dari Sumatera, sebelumnya emang karena keberaniannya cukup, dewasanya kurang gitu, gaya komunikasinya agresif. Kelebihan orang agresif itu dia nggak dendaman, biasanya cenderung mudah lupa, kalau udah ya dia udah. Tapi kekurangannya, masalahnya orang itu yang habis dimarahin itu suka nggak cepet lupa gitu. Iya, orang lain itu gak cepet lupa, Pak. Orang lain luka gitu, iya. Udah terlanjur luka gitu kan. Jadi sih udah lupa gitu kalau tadi itu marah gitu. Iya. Karena udah biasa lagi, begini marah, jangan biasa lagi. Orangnya nggak dendaman, orangnya cenderung to the point. Yeah. Nah, ada juga gaya komunikasi ketiga, udah yang nggak dewasa, nggak berani. Wah, ini gimana nih Pak? Di depan nggak berani ngomong, tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Itu namanya gaya komunikasi pasif agresif. Pasif agresif, wah. Gimana nih Pak? Pasif, di depan pasif, tapi di belakang ngomong. Oh, iya. Gibah ya. Artinya gitu, jadi cenderungnya kayak gaya belangkon. Belangkon itu kan di depannya rata, di belakangnya nonjok. Gitu. Iya, betul, Masya Allah. Di kapan ada usul, dia pada ini, dia ujuk-ujuk di belakang. Iya. Nggak begitu. Temennya yang orang pasif, kenapa kamu nggak bilang? Kamu juga nggak setuju kan? Ya aku nggak setuju, tapi aku nggak punya pendapat yang lebih bagus. Akhirnya aku ya setuju aja gitu. Tapi yang ini ngomong gitu di belakang. Malah yang lebih parahnya ujuk-ujuk malah pamitan, kayak resign kayak gitu. Padahal atasannya kenapa ujuk-ujuk resign gitu kan? Iya. Bahkan nggak ngerti apa masalahnya gitu. Yang sebagai atasan juga bingung gitu. Nah itu gaya-gaya kayak gitu bisa bukan hanya merugikan diri sendiri kan, akhirnya malah merugikan orang lain. Ini menarik nih, menyampaikan tentang perpaduan berbagai karakter ya. Yang tadi asertif itu perpaduan antara kedewasaan dan juga keberanian. Ketika dewasa tapi tidak berani jadinya pasif. Ketika berani tapi tidak dewasa jadi agresif. Tapi ada juga ternyata mungkin ini lebih parah ya, antara tidak dewasa dan juga tidak berani ya. Baik, Insya Allah. Pak Waswin, Bu Lilis, kita akan jeda dulu sambil kita coba perbaiki kembali kualitas audionya ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti setelah jeda bisa lebih baik dan sahabat MK juga bisa menyimak dengan lebih nyaman. Sahabat MK, terima kasih. Anda yang punya masalah tentang asertif ini, baik bagi diri Anda sendiri, kok rasanya saya kesentil ya dengan tadi yang disampaikan. Atau mungkin Anda ingin melatih putra-putri Anda agar bisa menghadirkan sikap asertif ini, boleh Anda sampaikan. Pengalaman itu bisa berbincang tentang bagaimana ketika Anda asertif, sahabat MK. Apa hal positif yang bisa Anda dapatkan? Ketika tidak asertif, bagaimana? Apa hal negatif yang mungkin Anda rasakan juga? Silakan sampaikan. Kami jeda dulu untuk hadirkan informasi berikut ini.